Pernikahan adat Banjar pada hakikatnya merupakan sebuah institusi kultural yang tidak sekedar mengikat dua individu dalam tali perkawinan, melainkan sebuah manifestasi besar dari pertautan religiusitas Islam, struktur sosial kemasyarakatan, dan pelestarian identitas kosmologi suku Banjar. Bagi masyarakat Banjar, peristiwa pernikahan dipandang sebagai salah satu fase daur hidup, cycle of life yang paling sakral, sehingga penyelenggaraannya harus dirancang sedemikian rupa untuk mencerminkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, dan hubungan harmonis antar manusia, hablum minannas. Karakteristik paling mendasar yang menonjol dari pernikahan adat Banjar adalah asimilasi yang sangat kuat dan harmonis antara hukum syariat Islam dengan tradisi lokal. Nilai-nilai Islam meresap ke dalam seluruh urat nadi tradisi ini, di mana setiap doa, mantra, hingga simbol-simbol yang digunakan selalu bermuara pada permohonan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh Islam yang begitu dominan ini berpadu pada apik dengan sisa-sisa peninggalan budaya prasejarah, pengaruh Hindu dari masa kerajaan negara Dipa dan negara Daha, serta akulturasi budaya dengan etnis Tionghoa, Arab, dan Melayu yang dibawa melalui jalur perdagangan maritim di masa Kesultanan. Dari dimensi sosial, pernikahan Banjar berfungsi sebagai perekat kekerabatan yang luar biasa melalui konsep yang dikenal dengan istilah gawi manuntung, sebagai salah satu falsafah hidup semboyan sekaligus prinsip kerja masyarakat suku Banjar yang memiliki arti bekerja atau melaksanakan suatu tugas sampai tuntas dan selesai dengan sempurna. Sebuah perhelatan pernikahan tidak pernah menjadi urusan domestik satu keluarga inti saja. Seluruh keluarga besar, tetangga, hingga perangkat kampung akan ikut terlibat aktif dalam persiapan yang membutuhkan energi besar. Disinilah nilai gotong royong diuji dan dirawat. Mereka berbagi peran secara sukarela demi menjaga harkat dan martabat keluarga yang sedang melaksanakan hajat. Karena dalam falsafah hidup orang Banjar, keberhasilan sebuah pesta pernikahan adalah cerminan dari keharmonisan kehidupan bertetangga di lingkungan tersebut. Saya terima nikahnya Mina binti Rahmadi dengan mahar 9 gram emas dibayar tunai. Tanggal 31 Mei, Rahmina dan Riyadi pelaksanaan akad dan pernikahan di rumah mempelai perempuannya. Pakaiannya adat Banjar, tapi sudah dimodernisasi. Awalnya, rombongan lakian dan mempelai pria menunggu di depan dekat jalan raya sambil membawa seserahan. Orang tua atau perwakilan keluarga mempelai perempuan menyambut mereka dan mengalungkan rangkaian bunga ke mempelai pria, lalu mereka pun masuk ke dalam. Di situ, mereka nunggu mempelai perempuan selesai dandan sambil silaturahmi. Setelah siap, sekitar jam 9, barulah akad dimulai. Perwakilan KUA atau penghulu nikah duduk menghadap mempelai pria. Saksinya ada 3 orang dan 1 ketua RT. Selesai akad, barulah mempelai wanita datang didampingi oleh mempelai pria dan mereka duduk berdampingan menghadap penghulu. Setelah menandatangani buku nikah, mereka berdoa dan setelahnya foto-foto, baru duduk bersanding di pelaminan. Para tamu makan. Ada keluarga mempelai pria dan wanita, ada teman-teman mempelai, ada teman-teman orang tuanya, ada pula yang dari grup Bakuntau. Soalnya
ayah dari mempelai wanita itu ikut grup Bakuntau. Makanannya ada nasi sop atau soto, gado-gado, masak habang. Di dalam rumah mempelai wanita, terlihat para ibu-ibu tetangga yang bergotong royong bekakaut makanan. Yang jaga tamu itu perwakilan keluarga mempelai, dan yang jaga makanan itu juga perwakilan keluarga atau ibu-ibu tetangga. Sekitar jam 10 atau 11, di seberang jalan ada grup Bakuntau yang mulai beraksi. Warga sekitar dan para tamu berkumpul untuk menyaksikan aksi mereka. Ada pula yang melemparkan uang saweran ke performer. Tak lama setelah itu, kedua mempelai datang dengan cara diusung dari pelaminan ke seberang jalan tempat perkuntauan. Setelah itu, mereka diusung di sana. Kemudian, mereka didudukan di bangku yang telah disediakan, lalu mulailah para anggota perkuntauan maju satu persatu, terus salim ke para mempelainya. Setelah selesai, kedua mempelai diusung mirip dengan ma'arak pengantin sampai ke pelaminan. Kegiatan pernikahan di daerah Pematang ini lebih sering usung aja, lawan ada bakuntau, dan itu pun kada semuanya dan lebih banyak yang bedangdutan. Jarang sekali ada acara adat yang lain. Berikut ada sepatah kata dari tokoh masyarakat, Bapak Haji Muhammad Arifin selaku perwakilan keluarga perempuan dalam pernikahan tersebut. Ya, di sini saya atas nama tokoh masyarakat pada hari ini saya hadir di walimah perkawinan keluarga saya. Kami memakai adat yang dahulu sebagai adat leluhur orang tua kami. Kemudian setelah itu ada kesenian sejenis kuntau. Kuntau ini harus kami salurkan kepada keturunan kami atau juriat yang berikutnya, karena ini merupakan kesenian orang tua bahari dan berguna untuk pembelaan diri untuk keselamatan. Pihak keluarga menegaskan komitmen mereka untuk tetap menggunakan adat istiadat zaman dahulu. Pembicara menyebutkan bahwa tradisi ini dirawat sebagai bentuk penghormatan terhadap adat luhur yang diwariskan oleh orang tua atau para leluhur terdahulu. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga identitas budaya di tengah gempuran modernisasi yang mulai mengikis tradisi lokal. Selain itu, beliau juga menjelaskan tentang kuntau dan pentingnya pewarisan zuriat. Berikutnya, pada tanggal 8 Juni, kami menghadiri sebuah undangan yang kurang lebih sama dengan sebelumnya. Ketika kami datang, kami disambut dan diarahkan untuk mengambil makanan. Setelah sedikit berdiskusi, kami pun bersaliman dengan mempelai, lalu mencari pihak keluarga mempelai untuk bertanya tentang beberapa hal. Lebih ke yang tunal daripada yang di tempat di gedung. Bang, kan biasanya tuh ada yang kayak beban dimandi segala macam, bertamat Al-Quran. Itu tergantung kemauan diri kedua mempelai. Misalnya kan kayak yang kawin ini kan adik aku kan udah pakai acara mandi-mandi biasa aja. Narasumber menjelaskan beberapa alasan mengapa menikah di rumah atau kampung halaman dinilai lebih praktis dan efisien. Di antaranya, faktor biaya dan tenaga. Menikah di rumah dinilai lebih menghemat biaya atau ekonomis, serta menghemat tenaga karena didukung oleh gotong royong keluarga. Yang kedua, kemudahan akses bagi tamu. Jika diadakan di rumah atau di kampung, para tetangga dan kerabat jauh lebih mudah menemukan alamatnya. Sebaliknya, jika di gedung mewah,
Seringkali orang kebingungan mencari lokasinya. Yang ketiga, pada pandangan terhadap tradisi dan keinginan mempelai, ketika ditanya mengenai tradisi Banjar seperti babandis, atau mandi-mandi, atau badudus, atau bapapai, dan khataman Al-Quran, Amang Adriani menjelaskan bahwa pelaksanaan profesi adat tersebut kembali lagi kepada kemauan dan kesepakatan kedua mempelai. Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa pernikahan adiknya yang diadakan di rumah saat itu memilih untuk langsung dilaksanakan secara sederhana, tanpa profesi mandi-mandi dan adat lainnya. 4. Fleksibilitas prosesi akad nikah. Terkait perbandingan dengan adat lain, ia menambahkan bahwa semua bersifat fleksibel tergantung pilihan sang pengantin. Apakah ingin melangsungkan akad langsung di kantor KUA atau memanggil pihak penghulu KUA untuk datang dan menyelenggarakan akad di rumah sendiri. Kesimpulannya, maksud dari percakapan ini adalah untuk menggambarkan bahwa di tengah modernisasi, sebagian masyarakat Banjar masih melihat pernikahan di rumah sebagai pilihan yang lebih hangat, hemat, dan praktis. Selain itu, penerapan rangkaian prosesi adat Banjar di masa sekarang bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan keinginan serta kesiapan pihak keluarga mempelai.